Desakan mundur terhadap 3 menteri dari unsur Nasdem terus bergema. Terlebih-lebih setelah desakan itu digaungkan PDIP, partai berkuasa yang menganggap selain kinerja 3 menteri itu buruk, juga sudah tidak sejalan dengan arah dan kebijakan pemerintah. Pemantik dari desakan mundur terhadap 3 menteri Nasdem, yaitu Johnny G. Plate, Syahrul Yassin Limpo, Siti Nurbaya Bakar, adalah pernyataan bos Nasdem, Surya Paloh, yang kesusu mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Hal ini diperparah oleh strategi politik Nasdem yang menggarisbawahi bahwa Anies adalah antitesa Jokowi. Benar bahwa Jokowi tak mungkin mencalonkan lagi sebagai capres untuk ketiga kalinya sebab konstitusi membatasi hanya 2 kali masa jabatan presiden. Tetapi Jokowi punya kepentingan untuk menjamin keberlangsungan program-programnya, khususnya di bidang infrastruktur. Sehingga Jokowi sangat berkepentingan dengan siapa sosok yang bakal jadi presiden kelak sebagai pengganti dirinya. Dengan Nasdem menyatakan bahwa Anies adalah antitesa Jokowi, maka jelaslah Nasdem sudah menyatakan head-to-head terhadap Jokowi. Berikut koalisi partai di belakangnya yang menjadi gerbong kabinet di saat 3 menteri Nasdem masih menjadi bagian kabinet bentukan Jokowi. Uniknya, 3 menteri itu terus bertahan. Dengan kata lain, tak kunjung menyatakan mundur di tengah arus desakan yang begitu kuat. Di mata Jokowi dan anggota kabinet lainnya non-Nasdem adalah janggal rapat-rapat kabinet dihadiri menteri yang telah berubah menjadi menteri oposisi yang dalam konteks kepartaian menjadi lawan karena sudah tidak sejalan. Inilah kelemahan dari kabinet pelangi akibat dari koalisi yang terbangun, baik saat menghadapi Pilpres maupun setelah pemerintahan terbentuk. Presiden Jokowi punya gaya kepemimpinan tersendiri yang khas, di mana ia cenderung memperkuat pemerintahan dengan menjadikan partai yang semula lawan sekalipun untuk bergabung di pemerintahan. Tujuannya tidak lain untuk mengurangi tekanan oposisi yang kuat agar program pemerintah jauh dari gangguan. Dengan kata lain, melemahkan oposisi dan menjadikan oposisi yang ada sebagai gurem semata. Dan ini telah terjadi. Johnny G. Plate yang kini menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika sering angkat bicara terkait desakan mundur 3 Menteri Nasdem, sehingga boleh disebut sebagai juru bicara Menteri Nasdem. Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan memberi sinyal perombakan kabinet akan dilakukan pada awal tahun 2023 ini. Dengan keterangan tertulisnya baru-baru ini, Johnny G. Plate menyatakan dirinya masih sebagai anggota Kabinet Indonesia Maju. Membentuk, mengubah, atau mengganti anggota kabinet menurut dia sepenuhnya adalah kewenangan prerogatif Jokowi sesuai Konstitusi Indonesia. Kami percaya dan yakin bahwa setiap partai politik di Indonesia memahami, memaklumi, dan menjaga hak konstitusional prerogatif rights presiden tersebut, katanya. Pernyataan Johnny ini sama persis dengan apa yang telah dikemukakan Surya Paloh sebelumnya, usai pendeklarasian Anies sebagai capres Nasdem. Dalam pandangan publik yang awam politik, 3 menteri Nasdem menyatakan mundur diri sekarang adalah lebih elegan dan terhormat daripada menunggu dipecat Jokowi dengan aroma tidak hormat. Dipecat tentu saja ada unsur dipermalukan, tetapi mundur sebelum dipecat jauh lebih terhormat. Tetapi Surya Paloh tidak terlalu memikirkan kehormatan semacam itu. Strategi politiknya memang menunggu pemecatan dilakukan Jokowi untuk menimbulkan efek terzolimi yang dilakukan pemerintah Jokowi dan pribadi Jokowi sendiri terhadap Nasdem. Ini senapas dengan investasi terzolimi lainnya. Saat kampanye dini, Anies Baswedan di berbagai daerah mendapat penolakan atau setidak-tidaknya izin yang dipersulit oleh pemerintah daerah masing-masing untuk rapat umum di arena publik. Surya Paloh juga tidak ingin meniru contoh sukses mundur dirinya 2 menteri koordinator di kabinet Megawati Soekarno Putri, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala, yang kemudian menjadi presiden dan wapres. Juga tidak mau meniru 14 menteri yang menyatakan menolak bergabung dengan kabinet reformasi yang dibentuk Presiden Soeharto beberapa saat sebelum Soeharto sendiri menyatakan berhenti sebagai Presiden RI.
Dulu sebelum memutuskan mengundurkan diri 21 Mei 1998, 2 hari sebelumnya Soeharto mengadakan pertemuan dengan berbagai tokoh masyarakat dan ulama dan menyatakan akan membentuk kabinet baru yang disebutnya sebagai Kabinet Reformasi. Namun pada keesokan harinya 20 Mei 1998, sebanyak 14 menteri yang tergabung dalam Kabinet Pembangunan 7 menyatakan menolak bergabung dengan Kabinet Reformasi. Sebelum menyatakan menolak bergabung dengan Kabinet Reformasi, ke-14 menteri tersebut mengadakan rapat di gedung Bappenas untuk menandatangani surat pernyataan yang kemudian dikenal sebagai Deklarasi Bappenas. Adapun ke-14 menteri tersebut adalah 1. Akbar Tanjung, Menteri Perumahan Rakyat dan Pemukiman. 2. A.M. Hendro Priyono, Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan. 3. Ganjar Kartasasmita, Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri atau Kepala Bappenas. 4. Suseno Hadi Harjono, Menteri Perhubungan. 5. Haryanto Danu Tirto, Menteri Pangan, Hortikultura, dan Obat-obatan. 6. Justika S. Baharsya, Menteri Pertanian. 7. Kuntoro Mangun Kusubroto, Menteri Pertambangan dan Energi. 8. Rahmadi Bambang Sumadijo, Menteri Pekerjaan Umum. 9. Rahardi Ramelan, Menteri Riset dan Teknologi, Kepala BPPT. 10. Sanyoto Sastro Wardoyo, Menteri Investasi, Kepala BPKM. 11. Subiakto Cakrawardaya, Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil. 12. Sumahadi, Menteri Kehutanan dan Perkebunan. 13. Tanri Abeng, Menteri Pendayagunaan BUMN. 14. Theo L. Sambuaga, Menteri Tenaga Kerja. Saat itu sosok terkemuka dari mundurnya 14 menteri adalah Akbar Tanjung. Mantan Ketua Umum Golkar itu beralasan, menteri yang hadir dalam rapat Bappenas menyepakati untuk tidak bergabung dalam Kabinet Reformasi karena masalah-masalah yang dihadapi oleh menteri, terutama krisis ekonomi, tidak bisa diperbaiki lagi dengan pendekatan ekonomi. Sejarah mencatat, ke-14 menteri yang mundur itu terselamatkan. Setidak-tidaknya nama baiknya dan menjadi pemenang. Sedang Soeharto dan loyalisnya dianggap sebagai pecundang. Pernyataan menarik disampaikan tenaga ahli utama kantor staf Presiden, Ali Mohtar Ngabalin, yang menyebut reshuffle kemungkinan akan dilakukan pada Januari 2023 ini. Dia meminta menteri yang nantinya diganti untuk tetap bersemangat dan tersenyum seperti saat awal dipilih. Apalagi marah, bahkan sampai dongkol. Karena waktu Anda sudah sampai di sini saja. Tetap dan harus berterima kasih pada Presiden Jokowi saat diangkat dan diberhentikan oleh beliau, kata Ngabalin. Pernyataan Ngabalin kadang nyebelin, khususnya bagi 3 menteri Nasdem yang posisinya kini benar-benar sedang berada di ujung tanduk. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Pepi Nugraha yang disadur dari redaksi Indonesia.com dengan judul Palo Tunggu 3 Menteri Dipecat. Mengapa? Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.